Bang, gimana nasibnya tuntutan 17+8? DPR mau nurut nggak? Menarik nih. Kita udah demo panjang lebar, banyak yang pada ganti foto jadi pink hijau. Semua supaya suara kita didengarkan. Hasilnya gimana? Saya sama cek Kompas dan Tempo. Kita baca. DPR respon 17+8 tuntutan rakyat. Hasilnya kayak gini nih. Kita baca intinya aja. Tunjangan rumah anggota DPR yang 50 juta di cancel. Anggota DPR kalau mau agenda ke luar negeri sekarang kena moratorium. Apa arti moratorium? Artinya dihentikan sementara. Berarti anggota DPR acara di luar negeri itu dipaus, bukan di stop. Anggota DPR yang dinonaktifkan, kayak Saroni, Nafa Urba, dan sebagainya, itu nggak akan dibayar. DPR juga akan lebih transparan mulai sekarang. Terus, tunjangan sama fasilitas buat anggota DPR banyak yang diubah. Detailnya ini, bedanya apa sama yang dulu? Kebetulan udah dirangkumin sama BBC Indonesia. Kita baca, yang tadinya pendapatan DPR itu 104 juta, berubah jadi 65 jutaan. Udah turun memang, tapi kita cek detailnya. Tunjangan kehormatan yang tadinya 5,5 juta, malah naik jadi 7,1 juta. Tunjangan komunikasi ganti nama dan malah naik dari 15 juta jadi 20 juta. Jadi ada yang hilang, ada yang nambah juga. Nah, dari 17+8 tuntutan yang kita minta, yang diturutin ini baru nomor 6 sampai 8 aja. Masih banyak poin yang dilewatkan. Alhamdulillah tuntutan kita dikasih tanggapan. Tapi rasanya kayak selesai tidak selesai dikumpulkan. Netizen komen. Ada yang dikurangi, tapi ada juga yang ditambahin. Konsep hitung-hitungannya gimana? Bukan dipangkas, tapi dialihkan ke yang lain. Kocak. Balik revisi lagi. Masih ketinggian. Bos belum ACC. Apa menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini diganti. Ini berita terbaru, teman-teman. 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet. Dan dalam reshuffle ini, Sri Mulyani digantikan oleh ekonom Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan kita yang baru. Reaksi pasar langsung terlihat. IHSG turun 1,3%. Purbaya sempat menjabat sebagai Ketua LPS sejak tahun 2020. Dan beliau merupakan mantan pimpinan Dana Reksa Securities. Ia langsung menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mustahil. Dengan syarat sektor swasta dan pemerintah bahu-membahu mempercepat kebangkitan ekonomi. Bagaimana menurut teman-teman dengan digantikannya Ibu Sri Mulyani? Apakah Bapak menyimak betul suara-suara publik itu, Pak? Dan apa tanggapan Bapak atas berbagai tuntutan yang mereka keluarkan, Pak? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Tidak ada kriminalisasi, kemudian bentuk tim investigasi independen untuk peristiwa 28-29. Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Bapak akan mendorong tim investigasi independen, Pak? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana. Gue mau nambahin satu tuntutan lagi dari 17+8 tuntutan yang saat ini udah beredar. Tuntutan ini sesuai kapasitas gue sebagai seorang praktisi komunikasi, sebagai seorang travel content creator juga. Mungkin terdengarnya simple, mungkin terdengarnya receh, tapi kalau ini benar-benar bisa dilakuin sama para wakil rakyat, ini bisa membuat mereka menjadi wakil rakyat yang lebih berempati. Tuntutan gue adalah para anggota legislatif wajib menggunakan transportasi publik untuk ke gedung DPR MPR. Yang kedua, untuk kunjungan kerja naik pesawat wajib di kelas ekonomi. Ini tujuannya bukan buat nyiksa Bapak Ibu ya, tapi ketika naik transportasi publik, Bapak dan Ibu tuh bisa ngeliat, oh kayak gini nih perjuangannya para warga setiap hari, desek-desekan di kereta, desek-desekan di bis, nunggu keretanya lama, kepanasan, kehujanan. Dan selain itu, dengan naik transportasi publik, Bapak dan Ibu tuh bisa langsung ketemu warga dan bisa ngobrol, jadi bisa dengerin aspirasi mereka, bisa langsung catat keluhan-keluhannya apa aja. Pun juga dengan naik pesawat kelas ekonomi, tujuannya bukan buat bikin sakit pinggang, enggak. Walaupun ya memang pasti akan sakit pinggang sih, apalagi kalau perjalanan jauh ya. Tapi biar Bapak dan Ibu bisa ngelihat, oh kayak gini ya. Dan sekali lagi, dengan naik kelas pesawat ekonomi, Bapak dan Ibu bisa ngobrol tuh sama kanan kirinya, depan belakangnya. Bisa langsung menyapa mereka. Jadi bisa tahu keresahan-keresahan warga tuh seperti apa sih. Dan yang pasti harapannya ini bisa membuat Bapak dan Ibu menjadi figur-figur yang lebih berempati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkomunikasi kepada publik. Jadinya nggak mengeluarkan statement-statement yang bisa menyakiti hati warga, yang bisa melukai hati warga. Karena Bapak dan Ibu udah ngelihat sendiri perjuangannya warga tiap hari itu kayak gimana sih? Breaking news. Hari ini Pak Prabowo mengumumkan akan reshuffle kabinet. Yang paling gue bikin deg-degan adalah Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani out. Menurut gue Menteri Sri Mulyani ini udah kayak penjaga gawang yang pemain sepak bolanya itu bodoh-bodoh ya.
Cuman karena penjaga gawangnya jago juga jadi minim kebobolan. Dengan di outnya Bu Sri Mulyani ini agak hati-hati nih. Semoga menterinya lebih bagus dari Bu Sri. Karena kalau enggak, Indonesia bisa bangkrut ini. Dan yang paling gua sedih adalah menteri kesayangan bangsa Indonesia, Pak Budi Ari, akhirnya lengser. We miss you, Pak Budi Ari. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, enyah kau iblis!